Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Indung-indung anak siapa mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana pagi-pagi makan kue tape, sore hari makan rengginang. Orang sekarang doyan main HP, baca Quran pada kurang. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana pergi ke pasar pakai topi, aki-aki bawa buntelan. Panitia tolong bikinin kopi, rada males, rada manis juga kentelan. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Mohon maaf ya Pak, Bu, coba yang anget aja. Habis saya datang tadi yang sono rada ngantuk, di sono belonjoran. Saya lihat udah pada dikasih bingkisan. Ini yang bikin gak semangat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita. Ini saya baru tumben ceramah begini. Maafin ya. Abu ya Kiai Haji Salman Yahya, beliau sudah menuju ke tempat acara berikutnya karena malam ini banyak acara Pak. Saya dari sini lanjut ke Tegal Barang, terus ke Pondok Pinang, pulang mampir ke wilayah Kebayoran Lama kalau ada yang undang. Ya kalau ada yang undang mah dari sini gua pulang. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Kiai Haji Fahrul Razi Asmuni, guru kita Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Haji Salman Yahya, guru kita Ustadz Haji Rahmani, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Ustadz Muhaimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ustadz dan ustazah yang lain, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tak lupa saya hormati dan muliakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Pramono Anung. Udah datang belum? Belum. Yang katanya diwakili oleh Ketua RT. Ada Ketua RT. Rekan-rekan remaja yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di Masjid Baitur Rahim dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat agung luar biasa, peristiwa besar yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Besar, peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi lagi setelahnya dan juga belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutin ceramah, saya belum bilang nih, amin, Ketua DKM, Ketua Panitia. Ini sampai jam berapa nih? Dan ceramahnya sampai jam berapa? Sudah 12. Beneran? Beneran sudah 12? Tolong pintu kunci nih. Sudah 12 ya? Wali Biro. Kalau ronde acara sih saya lihat sampai jam 9 lewat 10 ya. Betul ya? Berarti tinggal 10 menit lagi. Berapa? Boleh kecepatan. Setengah 10 ya. Beres ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan karena maunya manusia, bukan juga karena keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semata-mata adalah kehendak Allah, semata-mata kemauan Allah sebagai bukti kemahahebatan dan kemahabesaran Allah. Maka bagi kita orang beriman, apalagi makhluk manusia yang hidup di akhir zaman, kalau bicara Isra Mi'raj jangan dipikirin pakai logika, jangan juga dipikirin dengan akal pikiran. Kenapa? Logika kita nggak nyampe, akal pikiran kita nggak bakal sambung. Karena peristiwa Isra Mi'raj semata-mata adalah pendekatan keimanan. Makanya kalau kita lihat, ada ibu-ibu, masih pada hidup? Alhamdulillah. Maka kalau kita lihat kisah Isra Mi'raj, salah satunya yang saya kutip dari kitab yang mungkin sering dibaca oleh guru kita, Abu Kiai Haji Salman Yahya, Kisahul Mi'raj, karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Hampir tiap tahun dibacain kita. Di situ dijelaskan, ini saya ambil poin-poinnya doang. Karena kalau semuanya saya jelasin, jam 3 subuh belum tentu rapi urusan. Mending kalau jam 3 subuh pada dengerin. Pak, dalam kajian yang dipimpin oleh Abu Kiai Salman kan dibaca itu Kisahul Mi'raj karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Di situ dijelaskan
Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dibawa dulu ke pinggir sumur Zam-Zam. Diapain? Kalau bahasa kerennya sekarang dibedah, dioperasi, dibelek dadanya. Ada yang mengatakan ini sebuah kiasan, ada yang mengatakan ini kenyataan sebenarnya. Dibelah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil hatinya, dicuci, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat tercela, sifat tidak terpuji, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang lebih baik. Ini sampai sini saya mau berhenti dulu nih. Sebelum Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, ini kan peristiwa yang sangat hebat. Tidak semua manusia, Allah ingin menunjukkan ketinggian derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum mencapai derajat yang tinggi luar biasa, Nabi Muhammad dibersihin dulu hatinya. Bukan karena Nabi Muhammad hatinya gak bersih, bukan. Beliau baginda Rasul, jangankan setelah menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi pun hatinya sangat bersih, hatinya sangat pemaaf, hatinya begitu lapang. Tapi yang sudah lapang itu, yang sudah bersih itu, yang sudah bagus itu, Allah tambahkan kebagusannya. Hati Nabi kita beda dengan kita. Walaupun belum menjadi Nabi, hatinya pemaaf. Kira-kira ibu-ibu hatinya pemaaf apa kagak? Hatinya pemaaf apa kagak? Hatinya pemaaf apa kagak? Enggak, lu pada ngaku ini. Pak, hatinya pemaaf apa kagak? Kalau ada orang jahat sama kita, dimaafin apa kagak? Ya benar. Kalau ada orang yang marah sama kita, dimaafin apa kagak? Kalau lakinya galak sama ibu, dimaafin apa kagak? Kalau lakinya ngasih uang belanjanya dikit, dimaafin apa kagak? Kalau suaminya kawin lagi, dimaafin apa kagak? Ngapa gombak banget, agak kawin lagi. Tenang ustazah, ini baru permulaan. Hati baginda Nabi sudah bersih, sudah bagus, sudah mulia, tapi Allah tambahkan lagi kebersihannya, tambahkan lagi kebagusannya, tambahkan lagi kemuliaannya sebelum mencapai derajat yang lebih tinggi dan mulia. Artinya apa? Kita umat Nabi Muhammad kalau pengen derajatnya mulia, kalau pengen karirnya bagus, kalau pengen hidupnya cemerlang, mulia di sisi manusia, mulia juga di sisi Allah, yang pertama modal pondasinya adalah hati kudu bersih. Apaan? Hatinya kudu bersih. Sifat-sifat yang jelek buangin. Dengki, iri hati, sombong, ria, ujub, sum'ah, buangin.
dengki, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. SMS tuh hasad, dengki, tetangganya naik jabatan, dia naik tensi, tetangganya bangun rumah tingkat, dia minum paracetamol, tetangganya beli mobil baru, dia yang pasang koyo. Ada yang begitu ada yang begitu ada. Hasad, dengki, iri hati. Halo dosa, selamat datang kartu snack. Emang beda ya Pak kalau Isra Mi'raj sama Maulid. Kalau Maulid ada berkatnya. Kalau Isra Mi'raj ada nggak berkatnya? Ada juga. Oh ada juga. Hah? Ada juga. Oh cakep di masjid. Tapi biasanya berkat jamaah sama berkat ustadz mah beda ya. Biasanya, gua jangan tiba kasih tahu orang. Biasanya berkat ustadz sama berkat jamaah ada beda. Kalau berkat jamaah pakainya mie telur. Kalau ustadz Indomie goreng. Betul apa enggak? Kalau bisa yang rasa rendang ustadz ya. Kalau jemaah gulanya seberapa? Ustaz berapa? Nah lu tahu itu. Kalau jemaah kantong plastiknya bening. Kalau Ustaz ya gua dipangkas doang. Bo, hati-hati dengan sifat hasad, dengki dan iri hati. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hadaba. Sesungguhnya sifat hasad, dengki, iri hati yang kalian pelihara, yang kalian terus lakukan, itu akan memakan pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Angus, nggak ada sisanya. Kalau masih ada anaknya mendingan angus semuanya. Pahala kita habis, pahala sholat habis gara-gara dengki, pahala puasa habis gara-gara iri, pahala hadir majelis ilmu habis tiris gara-gara gedeg gak suka sama orang. Siapapun itu, bukan hanya orang umum, bukan hanya orang biasa, bukan hanya jamaah, ustadz juga, ustadz, guru, kiai, kalau hasad dengan orang lain, siap-siap angus pahalanya. Guru sama guru hasad, ustadz sama ustadz dengki. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ustadz sama ustadz dengki ada nggak? Ada. Bukan ustadz sini, ya kan? Guru sama guru iri-irian, yang diundang dia mulu. Emang bisa ceramah dia doang. Gue juga gini-gini. Jangankan kitab gundul, kitab cepak gue masih bisa baca. Diiriin sesama profesinya. Ustazah sama ustazah ada nggak yang sering iri? Ustazah sama ustazah saling dengki ada nggak? Hati-hati. Tuh lihat tuh ustazah, tuh lihat tuh gelangnya keroncongan 30 gram. Tuh lihat tuh duitnya dari amplop jemaah tuh.
dengki, iri hati, siap-siap. Maka bersihin semuanya. Ujub, ria, sombong, apalagi sombong. Sombong. Baru timbang jadi ketua RT doang sombong. Ada ketua RT sini? Teh. Baru timbang RT doang sombong. Baru timbang ketua RW sombong. Baru timbang ketua masjid. Ada ketua masjid sombong? Ada. Bukan masjid Baitur Rahim. Sini baik nih mah, Ustaz Muhaimin mah. Beliau baik luar biasa. Saya kenal beliau dari dulu. Beliau kalau lagi punya duit, setiap saya lewat depannya dikasih. Baik luar biasa. Awas, baru punya duit banyak kan dikit sombong. Apa yang lu mau sombongi? Kekayaan sifatnya sementara, pangkat dan jabatan apalagi sementara. Jadi ketua RT berapa tahun? Paling 5 tahun sekarang dia. RW 5 tahun, RT 5 tahun, ketua masjid 5 tahun juga. Gua kira seumur hidup kali ya. Jangan jadi sombong. Justru ketika ada beban amanah dalam diri kita, RT, RW, lurah, camat, gubernur, presiden sekalipun, jadikan itu sebagai amanat untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan kemakmuran, memberikan kenyamanan. Karena sebab nanti kita di akhirat, apa yang kita emban amanah jabatan itu semua bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sombong, bersih-bersih nanti. Jangan dengki. Jamaah dengki sama pengurus masjid, ada kan? Ada nggak? Sono, Citayam. Tapi alumni dari masjid sini katanya. Kudu akur, kudu rempuk, kudu bersaudara, kudu bersatu. Jangan mengiri-irian, dengki-dengkian kagak enak. Salah satu yang menyebabkan iblis laknatullah alaih tergelincir dari surga bukan hanya karena kesombongannya, tapi karena dengki dan iri hatinya terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adam terbuat dari tanah, kenapa kelak dijadikan khalifah di muka bumi? Iri dia, dengki dia. Maka siapapun orangnya yang punya sifat dengki, iri hati, siap-siap akan tergelincir dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 9 atau 10. Bagaimana ini? Udah berlanjut? Udah berlanjut? Gue mah ibarat taksi sesuai argo. Makanya saya demen kalau ceramah duduk. Sampai jam berapa bela ini? Enggak, gue kira pada di belakang kan tuh. Wah, maafin. Saya bercanda doang, waktu itu biar bercanda doang. Ya namanya ceramah turun kita doang ya. Saya di sini udah seperti rumah kedua saya ini. Dulu zaman masih rada kecilan, usia MI, lo teman main saya itu, Guru Kiai Ibrahim, teman main saya itu. Mainnya di pekarangan rumahnya Acum almarhumah tuh. Iya, Acum ada pohon jambu tuh. Naik tidak sampai atas. Azan turun ke bawah sholat sini. Di sholat tuh ada tuh. Ada kayak macam ruangan khusus kayak gudang gitu.
dalam gudang. Iya, satu ini masih ingat ya? Makanya udah kayak rumah saya sendiri di sini. Pak, satu tuh. Sebelum mencapai kemuliaan, sebelum mencapai derajat yang tinggi, hati kudu bersih. Ini oleh-olehnya yang pertama. Ingetin, catat, amalin. Kadang kita maulid sering kemana-mana, Isra Mi'raj hampir nggak pernah absen. Di setiap perayaan masjid musola kita hadir terus, cuma intisarinya kita nggak amalin. Yang penting pulang bawa berkat, nenteng besek, beres urusan, begitu. Maka polanya dirubah. Hadir di tempat-tempat kebaikan, di situ mengandung ilmu pengetahuan, amalin, rekam baik-baik. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj diangkat ke langit Sidratul Muntaha, Rabbul Ahdar, menerima perintah sholat. Perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya sebelum kita mencapai derajat kemuliaan, kalau pengen jadi orang sukses, jangan pernah lupakan masjid. Masjid musola ada di lingkungan kita dekat. Apalagi di sini, masjidnya ada, musola dempet. Kan di sini nih, di sekitar ini sampai ujung, masjid musola dempet. Ya, betul. Baitur Rahim, Darul Hasanah, Baitur Rahmi, Darul Mukminin, As-Siddiqiyah, apalagi? Ada lagi musola belakang, baru bikin lagi. Udah lama, apa namanya? Baitur Rahman. Ini ada lagi, baru lagi. Tuh. Ini udah peresmian belum? Belum. Belum pembangunan? Udah, tapi belum peresmian. Entar kalau peresmian udah goyah. Pak, masjid musola dempet sama kita. Suara muazzinnya kedengeran ke telinga kita. Cuma masalahnya seberapa banyak fisik kita, jasad kita berada di masjid tersebut. Masjid bukan sekedar rumah ibadah, bukan sekedar tempat kita sujud. Lebih dari itu, masjid adalah pusat peradaban Islam. Masjid adalah pusat pengetahuan umat Islam, pusat kebangkitan umat Islam. Kalau Islam pengen maju, Islam pengen hebat, Islam pengen luar biasa, makmurkan masjid, beres urusan. Cuma kan kadang, mohon maaf, rumah boleh samping masjid, tapi hampir jarang melangkah ke masjid. Masjid musola kebanyakan yang isi orang tua, guru aki-aki, yang mukul beduk aki-aki, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang imam aki-aki. Oh, bener gak? Yang nutup pintu aki-aki, matiin lampu aki-aki, yang jadi marbot aki-aki, yang mati aki-aki. Lo kok nggak bilang dia dong? Kalau mati ya semua mati, nggak betul bang aki-aki doang. Masjid dekat, kumandang azan terdengar saut-sautan dari satu masjid ke masjid lainnya, dari satu musola ke musola lainnya. Tapi kenapa yang
Entar kalau udah meninggal dunia baru itu diboyong, dibohong, udah terpuncur kaku jasad kita, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam kurung batang, baru berangkat ke masjid. Kapan? Udah matinya. Giliran masih hidup kemana? Masjid ramai kalau pembagian kupon hewan korban doang. Betul. Kalau pembagian hewan kurban aja potong kupon hewan kurban kamu. Saya kan cuma sini Pak Ustaz. Saya kan cuma sini Pak Ustaz. Giliran hariannya kemana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya kemana? Majlis taklimnya ada di sebelah mana? Ini kan masjid kita luar biasa nih. Masjid Baitur Rahim setahu saya majlis taklimnya hampir tiap hari kan gitu ya. Malam minggu ada, betul kan? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Enggak boncos itu. Keren. Jangan minus. Biasanya di mana-mana biasanya kalau operasional masjid minus, biasanya yang nombokin ketua DKM biasanya. Majlis taklim hampir tiap hari, tapi nggak pernah nongol, nggak pernah hadir. Saya sibuk kerja Pak Ustaz Senin sampai Jumat, berangkat gelap pulang gelap, bukan main. Ada orang kerja berangkat gelap pulang gelap. Oke, Senin sampai Jumat kerja. Sabtu lembur Pak Ustaz, berangkat gelap juga, pulang setengah hari, nyampe sini sore. Kan bisa di masjid maghrib, habis itu taklim, kan bisa. Nggak kuat Pak Ustaz. Oke, capek, minggu dah, minggu weekend Pak Ustaz, giliran sama keluarga jalan-jalan, dimulai dari sembahyang subuh Car Free Day, Jalan Sudirman sono sampai Monas. Car Free Day dia nyampe, nggak ribut capek. Pulang dari Monas jam 9, jam 10 berangkat lagi ke mall. Yang ngapain kayak keliling aja dari mall. Namanya juga nyenengin keluarga. Gak tanggung mainnya sono. Kokas, Kota Kasablanka. Lo tau gak Kokas di mana? Main nggak main bahasa kecil mah ngapain bahasa kecil. BC, GI, tahu GI? Grand Indonesia. Ya kalau ngopi di sono satu gelasnya 35.000. Nggak laku Starling Bang Yudi, nggak. Kemana-mana nyampe, ke mall yang jauh nyampe, ke mall yang pakai ngeluarin duit nyampe. Kenapa ke masjid kagak nyampe? Katanya pengen maju, katanya pengen hebat, katanya pengen hidupnya cemerlang, katanya cinta Islam, bangga terhadap Islam, pengen Islam mulia, pengen Islam jaya. Kenapa kagak mau ke masjid? Kenapa? Giliran Maulid penuh, Isra Mi'raj penuh. Isra Mi'raj penuh kan? Ada nggak masa 4.000 orang ada? Ada kalian main di luar ya? Coba besok subuh. Berapa baris di sini subuh? 2 baris, 5 baris, cakep. 4 baris, cakep. Masjid saya adalah
Alhamdulillah kalau subuh itu nggak kurang dari 12 baris dijejerin atau masjid udah banyak, udah dekat, suaranya kemana-mana, masih nggak mau juga. Kapan mau berangkat ke masjidnya? Mumpung masih sehat, kaki enak melangkah, mata masih terang, kuping masih jelang, berangkat ke masjid nggak pakai dituntut, berangkat. Entar kalau kaki udah susah melangkah, mata udah mulai rabun, kemana-mana kudu dituntun, berat ke masjid. Terutama yang muda-muda nih, ini kan pasti enak muda nih, ya kan, remaja. Ayo, inna fi yadikum amral ummati wa bi aqdamikum hayata. Anak muda, remaja, keberlangsungan agama ini tergantung kalian. Maju mundurnya agama ini, bangsa ini tergantung kalian. Jangan jadi makhluk manusia yang hanya bisa terbawa dengan perkembangan zaman, tapi nggak bisa mewarnai zaman. Jangan hanya jadi manusia yang senantiasa ikut kemajuan teknologi, tapi tidak bisa mewarnai teknologi. Pondasikan akal, pikiran, dan hati kalian dengan banyak hadir di masjid. Yang muda, kalau perlu besok semuanya ganti yang muda imamnya. Tapi yang standar, jangan cuma muda doang. Muda standar, apalagi di sini kan kalau tarawih 1 juz kan sini ya, betul guru ya? 1 juz di sini. Maka ayo yang muda-muda tampil. Ustaz, saya baru cuma punya 2 juz, laporan sama Ustaz Muhammad, Ustaz saya 2 juz, boleh nggak saya maju? Tes dulu, cakep, maju. Ustaz saya punya 5 juz, maju. Ustaz saya punya 3 juz, juz berapa aja? Advokat, saudari mangga. Maju yang muda, jangan yang tua mulu, yang gagah, yang kokoh, yang suaranya lantang. Kan kalau yang muda jadi imam enak, Allahu Akbar, mantap suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Apa nih? Wih, requestnya dapat. Kali. Udah makasih. Padahal saya, mohon maaf ya, saya sama kopi itu jarang-jarang. Tapi kalau disediain ya saya minum insya Allah. Jarang-jarang Pak. Mohon maaf nih, namanya sama keluarga gitu kan. Ya habis masih rada ngos-ngosan, tapi udah langsung suruh ceramah. Ya alhamdulillah, Allah kasih keberkahan ilmu. Dengan izin guru-guru saya, kadang saya disuruh ceramah kemana-mana. Ya sampai luar-luar juga dah. Itu kalau ceramah baru nyampe, biasanya dimampirin dulu. Ya biasanya, gua cerita biasanya. Ini baru nyampe nih, guru datang, wah mampirin. Udah mampirin kan dibawa ke masjid, ada tempat singgahannya tuh. Guru mau kopi, teh, susu. Lo bayangin, guru ditawarin begitu. Guru, teh, kopi apa susu? Suruh gendong dah. Kadang ada sop iga, kadang. Itu biasanya begitu biasanya. Biasanya kadang ada sop buntut, kadang ada sayur asem, biasanya begitu. Jadi gua timbang cerita doang.
Jangan diambil hati ya. Satu ini jangan dianggap bercanda saya. Dua tuh. Ya terus aja kok jangan dua. Lu mah enak tiga denger malah sambil makan. Yang ketiga, sebelum berangkat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dalam kisah Isra Mi'raj itu dikasih 2 minuman oleh malaikat yang mendampinginya. Riwayat yang pertama mengatakan 1 madu, 1 khamar. Riwayat yang kedua mengatakan 1 susu, 1 khamar. Guru mau kemana guru? Iya, maklum lagi tarikan lagi kencang nih. Ya musim Isra Mi'raj, musim Isra. Aku kasih tahu nih guru tuh ya, musim Maulid tuh jangan ganggu dah. Tarikan kencang. Rojab sampai Sya'ban itu tarikan Isra Mi'raj, ame tarikan penutupan pengajian, ame haul dah gitu. Ya, makanya gua ada yang bilang haul bidah, gua ngamuk. Ya pertandingan gua. Dalam riwayat dikatakan Nabi dikasih 2 minuman. 1 susu, 1 khamar. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memilih susu. Ada yang mengatakan air putih. Lalu kata malaikat yang mendampinginya, "Shadaq saya Muhammad. Pilihanmu benar. Kamu pilih susu itu adalah benar. Sebab kalau seandainya kamu pilih khamar, kelak umatmu akan banyak yang rada cewek." Ini dulu khamar belum diharamin, belum cerita dia haramin khamar belum. Karena Nabi pilih susu, kata malaikat, "Shadaq, pilihanmu tepat." Seandainya Nabi kita Muhammad saat itu memilih khamar, maka umatnya bakalan banyak yang celeng bin mabok alias teler. Ya orang milih susu aja banyakkan yang teler, betul ya? Pak, ada yang mabok ganja alias kimeng. Ada yang mabok minuman dari bir bintang, vodka, ciu, Raja Wali, topi miring. Intisari itu apal banget tuh. Ada yang obat-obatan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kalau lu nggak percaya, nih hari lu berangkat ke Kemang. Kemang, ya. Habis lampu merah McD, lu lurus sebelum pertigaan Al-Ibadah, sebelah kanan ada kafe namanya Barbados. Masuknya 200.000, minumannya welcome drink air jeruk 1 sloki. Belum. Lurus lagi sebelum Kampung Pedas sebelah kiri ada kafe namanya Nevada. Biaya masuknya 250.000, minumannya 1 sloki vodka. Lurus lagi sampai sajam ada kafe baru sebelah kiri namanya New Star. Tuh kasih tahu kafe dangdut tuh namanya. Masuknya 350.000, minumannya air jeruk 1 gelas. Udah survei semua udah. Jangan lu bilang gua pernah masuk. Itulah kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, kita akan senantiasa dihadapkan dengan susu dan arak, dengan madu dan racun,
dengan kebaikan dan keburukan. Pasti madu dan racun. Dulu tahun 70 ataupun 80 ada penyanyi namanya Ari Wibowo. Judul nyanyiannya madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Itu yang udah pada tua tahu banget tuh lagu. Yang nyanyi pakai topi, pakai kacamata hitam, betul. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Jelas milihnya, gampang. Bu, ibu kalau saya suruh milih, ada madu, ada racun. Ibu pilih di madu apa di racun? Kata ibu racun semua. Dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa akan dihadapi dengan yang hak dan yang batil, yang benar dan juga yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali kehidupan kita dengan Al-Quran dan juga akal pikiran. Akal pikiran gunakan untuk mencerna pesan-pesan Allah yang dalam Quran maupun pesan-pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis. Patokannya Quran, patokannya hadis, jangan hawa nafsu. Maka ketika kita dihadapkan dengan kebaikan ataupun keburukan, tentu otak yang cerdas, pikiran yang bersih, hati yang jernih akan memilih kebenaran. Betul? Cuma kadang-kadang kebenaran kalah sama hawa nafsu. Nah, saya tanya nih, Bu, Bapak dah, Pak, mana yang lebih baik, pengajian atau dangdutan? Saya ulang, saya tanya nih, mana yang lebih baik, pengajian atau dangdutan? Sepakat ya, lebih baik pengajian, betul? Kalau seandainya malam minggu depan, karena pengajian sih, malam minggu depan ada pengajian habis maghrib, di saat yang bersamaan di bangka 4 ada dangdutan yang main grup Pamilis. Lo tahu grup Pamilis? Artisnya Wawa Mariska, Cia Ipanka, Dona Agnesia. Kan nyawetnya bareng ente. Pak, pengajian malam minggu depan berbarengan ada dangdutan di bangka 4 yang main Pamilis. Kira-kira lu hadir ngaji apa dangdutan? Ya bener, ngaji dulu San, habis itu baru sebelum berangkat nemui dulu pengurus masjid, bendahara, kan harus itu kotak amal tuh, tukerin recehnya di situ. Terkadang kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, tapi yang hak seringkali terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Orang-orang yang jarang hadir di majelis ilmu bukan gak tahu hadir majelis ilmu itu penting. Orang-orang yang jarang berjamaah di masjid bukan gak tahu sholat berjamaah itu pahalanya berlipat ganda dibandingkan sendiri. Namun tatkala hawa nafsu bermain, dikalahkannya logika kita, dikalahkannya pegangan Quran kita, dikalahkannya keyakinan hadis kita dengan hawa nafsu. Maka dalam Quran dijelaskan wa ma ubari'u nafsi
innan nafsa la'ammaratun bisu. Kekang hawa nafsu. Caranya banyakin puasa. Ini rasa-rasanya udah pada mau bubar ini. Pesan terakhir lah, Pak. Bentar lagi Ramadan. Ya. Puasa tanggal berapa? Tanggal berapa? Puasa tanggal 1 Ramadan. Nih, puasa Ramadan itu adalah kesempatan kita memperbaiki diri, kekang hawa nafsu. Allah udah siapin. Allah tahu kualitas kita, Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu model-model begini nih sama hawa nafsu rada kalah. Di dalam bersisi Allahu Akbar, di dalam bersisi sholatnya khusyuk, di dalam bersisi ngomongnya yang baik-baik, sore-sore, betul. Coba besok pagi subuh-subuh lu jogging arah Blok S Sudirman, ketemu perempuan pakai celana wahai, semok, demok, cakep, liatin kagak? Hah? Tuh, di masjid si Allahu Akbar, kokonya cakep, sholatnya bagus, di jalanan ketemu yang begitu, liatin kagak? Tuh, orang model situ begitu. Maka hawa nafsu kita tekan. Kalau hak dan batin kita udah tahu mana yang benar mana yang salah, seringkali pengetahuan kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya pengen ceramah sampai jam 2 nih. Cuma di sebelah kanan saya udah 3 kali ganti duduk, awalnya sila, ganti selonjoran, terus ganti tahiyat, balik lagi sila. Yang sebelah kiri saya udah pernah muak-muak, ya kan, ibu-ibu di atas sudah pada ngomong lama banget Ustaz, ya lama banget Ustaz. Maka sebagai sebuah kesimpulan, peringatan Isra Mi'raj itu buat kita adalah sarana untuk memperbaiki diri. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah agar kita bisa lebih baik lagi dengan cara membersihkan hati, mantapkan langkah kaki kita ke masjid, dan jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.